Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok T7242S KKN Tematik COVID PN Veteran Yogyakarta. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akila Julia Chandra dan saya berlokasi di Wisma Harapan RT 6 RW 11 Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ayah Salmanda Nisa. Saya berlokasi di Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya dan Akila akan membahas tentang study from home. Apa sih study from home itu? Dan apa sih penyebabnya? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak di video selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman penyebab dari study from home itu sendiri, yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease yang pertama kali muncul pada tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Ini merupakan jenis penyakit baru dan berbahaya loh teman-teman, karena dapat menyerang siapa saja dan dapat menyerang saluran pernapasan kita. Ini dapat menyerang anak bayi, anak-anak, orang dewasa, dan juga orang yang lanjut usia. Saya juga memiliki update tentang virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sebanyak 64.000 orang lebih yang sudah positif terkena virus corona. Ada pula sebanyak 29.000 orang lebih yang berhasil sembuh dari virus corona, dan juga sebanyak 3.000 orang lebih yang meninggal akibat virus corona. Virus corona merupakan topik yang lagi hangat diperbincangkan, karena seluruh dunia sedang berjuang untuk melawan virus ini loh teman-teman. Bahkan sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Virus ini juga bisa disebut sebagai sebuah pandemi dikarenakan penularan penyakit yang secara terus-menerus dan konsisten dan secara serentak di lebih dari 3 wilayah geografis yang berbeda. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, anak di usia sekolah juga menjadi kelompok yang relatif terkena virus corona ini. Study from home merupakan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan belajar dari rumah. Nah, study from home ini merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meredam kasus penyebaran COVID-19 nih teman-teman. Nah, kegiatan study from home ini biasanya dilakukan secara daring nih teman-teman. Secara daring gimana? Yaitu dengan menggunakan aplikasi pembelajaran. Contohnya ada Google Classroom, lalu ada Zoom, ada Google Meeting, Google Form, WhatsApp, dan juga website e-learning milik sekolah masing-masing nih teman-teman. Seiring berjalannya waktu dan juga tanggung jawab kita sebagai anak harus diselesaikan, si school from home ini menimbulkan masalah baru nih, yaitu school family conflict. School family conflict atau yang biasa disingkat dengan SFC ini timbul akibat dari tumpang tindih peran sebagai pelajar dan juga anggota keluarga yang saat ini harus dilakukan secara bersamaan nih teman-teman, kan kita di rumah terus. School family conflict ini merupakan salah satu bentuk dari internal konflik, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di dalam status pekerjaan yaitu sebagai pelajar dan juga peran di dalam keluarga. Nah, di mana hal ini dapat dilihat, biasanya sebagai seorang pelajar ia harus menyelesaikan tugas-tugas dari rumah, sedangkan di waktu yang bersamaan sebagai seorang anak ia juga harus membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Misalnya nih teman-teman, sebagai pelajar kita kan harus menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Nah, di waktu yang bersamaan juga kita juga harus menunaikan kewajiban kita sebagai anak, yaitu membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Belum lagi, pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan sebagai anak tersebut juga menjadi distraktor bagi para pelajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi school family conflict. Yang pertama yaitu adalah membuat kesepakatan. Hal utama yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan di seluruh anggota keluarga, mulai dari tugas-tugas yang harus dilakukan dan juga tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga. Diskusikanlah apa yang harus menjadi tanggung jawab dan peran yang harus dilaksanakan. Kesepakatan yang jelas akan memudahkan setiap anggota keluarga untuk menjalani tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu waktu dan jadwal. Bagilah peran dan waktu kita di mana kita sebagai seorang pelajar dan juga kita sebagai anak yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Yang ketiga adalah tempat. Kita harus menyediakan tempat di mana kita dapat belajar dengan nyaman dan kondusif dan tidak boleh berubah setiap harinya. Buatlah kesepakatan dengan anggota keluarga sehingga ketika kita belajar kita tidak akan terganggu oleh orang lainnya.
Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasikan jikalau kita memiliki perubahan rencana ataupun perubahan jadwal untuk belajar sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah istirahat dan olahraga. Buatlah waktu istirahat dan olahraga yang sesuai ya teman-teman. Jangan terlalu diporsir juga untuk belajar di rumahnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengistirahatkan fisik dan psikis kita. Dikarenakan jikalau kita belajar terus-menerus, itu dapat mengurangi konsentrasi kita dan dapat memperburuk kesehatan kita juga loh. Nah, di kala pandemi seperti ini nih teman-teman, kita harus banget memanage waktu dengan sangat baik dan membagi waktu antara menjadi pelajar dan juga bekerja di rumah. Maka dari itu, kami menyediakan timeline harian sebagai rekomendasi ataupun contoh untuk teman-teman apabila teman-teman ingin membagi waktu nih. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, pada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, teman-teman dapat bangun pagi dan juga melaksanakan olahraga ringan. Lalu setelah itu, pada jam 6 pagi sampai jam 7.30, teman-teman dapat mandi dan juga sarapan. Sarapan itu penting ya teman-teman untuk memulai hari kalian. Lalu setelah itu, pada jam setengah 8 dan juga jam 12, teman-teman nih dapat melakukan study from home secara daring. Lalu setelah itu, jam 12 sampai jam 2 siang, teman-teman dapat melaksanakan makan siang dan juga tidur siang, agar teman-teman kembali fit untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Lalu setelah itu, jam 2 siang sampai jam 4 siang, teman-teman dapat melaksanakan tugas dari rumah sebagai anggota keluarga. Pada jam 4 sampai jam 5, teman-teman dapat melakukan kegiatan luar rumah nih teman-teman, seperti jogging, menyiram tanaman, bersepeda, dan juga hal-hal lainnya. Lalu setelah itu, pada jam 5 sampai jam 7 malam, teman-teman dapat melakukan mandi sore dan juga makan malam. Lalu pada jam 7 malam sampai jam 9 malam, teman-teman dapat melakukan kegiatan bebas nih teman-teman, seperti kegiatan hobi ataupun kegiatan bersama keluarga. Dan juga pada jam setengah 10, teman-teman dapat tidur, dan diingat ya teman-teman, tidak boleh begadang agar teman-teman senantiasa sehat. Nah, selanjutnya aku mempunyai tips nih agar supaya kita tetap sehat dan tidak bosan selama study from home. Yang pertama adalah melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua adalah rajin berolahraga. Teman-teman tahu nggak sih, dengan adanya olahraga, tubuh kita ini semakin sehat dan juga dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar loh. Yang ketiga adalah makan dan minum yang cukup dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin ya teman-teman. Tips nomor 4, teman-teman dapat menyisihkan waktu untuk bermain video game atau permainan tradisional lainnya itu dapat membantu untuk merefreshing otak kita. Tips nomor 5, teman-teman dapat melaksanakan hobi, bisa dengan menggambar atau bernyanyi atau bermain musik dan juga hal-hal lainnya. Tips nomor 6, teman-teman harus banget nih menjaga kebersihan rumah teman-teman. Jangan lupa pakai cairan disinfektan ya. Tips terakhir, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu penting teman-teman. Jangan sampai stres ya karena di rumah saja. Sekian video mengenai study from home kali ini. Materi study from home ini dipersembahkan oleh kelompok KKN tematik COVID T7242S UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020, didampingi oleh Insinyur Abdullah Kunta Arsa MT selaku dosen pembimbing lapangan. Dan jangan lupa like, share, and comment. Juga subscribe video kita yang ada di channel YouTube yang ada di bio ya. Dadah!